Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Amalia dengan tim 11111002 ingin mempresentasikan hasil tugas dari Self-Attention Transformer. Jadi, apa itu self-attention? Self-attention adalah mekanisme yang memungkinkan model untuk menghasilkan output dengan mempertimbangkan hubungan dependensi antar komponen dalam sebuah input sequence, termasuk ketergantungan dengan dirinya sendiri. Self-attention dimulai dengan mengubah setiap komponen dalam input sequence yang telah melewati tahap embedding menjadi 3 jenis vektor khusus query dan value, query key dan value. Vektor query key dan value tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai weight sum dari setiap komponen dalam input sequence. Proses ini melibatkan perhitungan skor perhatian, yaitu attention score, yang memutuskan seberapa pentingnya setiap komponen terhadap yang lain, termasuk terhadap komponen itu sendiri. Berikut adalah cara kerja self-attention. Mendapatkan nilai weight sum yang akan dijadikan bobot weight yang diberikan pada masing-masing komponen. Di sini, Q, K, dan V mewakili matriks gabungan sebuah vektor query K dan value masing-masing. Dan DK adalah dimensionalitas vektor K. Selanjutnya, mengapa self-attention dibutuhkan dalam pemrosesan bahasa alami? Makna suatu kata tidak berdiri sendiri. Makna tersebut sangat dipengaruhi oleh relasi dengan kata lain di dalam kalimat. Oleh karena itu, model perlu memiliki mekanisme untuk menangkap dependensi antar tokoh secara efektif. Yang pertama, keterbatasan model sequential. RNN dan LSTM membaca input secara berurutan, sehingga dapat mengalami kesulitan ketika antar teks memiliki jarak yang panjang. Yang kedua yaitu kebutuhan konteks global. Self-attention memungkinkan setiap token berinteraksi secara langsung dengan seluruh token lain dalam suatu sequence. Yang ketiga, efisiensi komputasi, yaitu karena tidak harus memproses token secara berurutan, transformer dapat memanfaatkan komputasi paralel dengan lebih optimal. Contohnya buku yang saya pinjam dari perpustakaan minggu lalu sangat menarik. Kata buku memiliki semantik dengan menarik walaupun posisinya berjauhan dalam kalimat. Terus selanjutnya yaitu ada representasi input dalam transformer. Transformer tidak memiliki kata dalam bentuk teks mentah. Setiap token terlebih dahulu direpresentasikan sebagai vektor numerik melalui proses embedding. Representasi ini menjadi dasar untuk membentuk query dan value. Seperti contoh di PPT, jadi sebuah mekanisme self-attention dilakukan setiap token dalam input sequence terlebih dahulu direpresentasikan dalam bentuk vektor melalui proses embedding. Embedding itu mengubah kata menjadi matriks numerik yang dapat diakses oleh model. Pada contoh kalimat saya suka, setiap token yaitu saya dan suka akan diubah menjadi vektor embedding. Selanjutnya embedding tersebut diproses melalui transformasi linear untuk menghasilkan 3 representasi utama yaitu query, key, dan value. Ketiga representasi ini kemudian digunakan untuk menghitung tingkat relevansi antar token dalam sequence. Selanjutnya yaitu query, key, dan value. Setiap embedding token ditransformasikan menjadi 3 vektor melalui matriks bubuk yang dipelajari selama proses pelatihan. 3 vektor ini memiliki peran yang berbeda dalam bentuk perhatian antar token. Query merepresentasikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu token ketika membentuk konteks yang digunakan untuk mengukur relevansi token lain terhadap query yang sedang diproses. Value membuat informasi yang akan dikombinasikan berdasarkan bobot perhatian yang diperoleh. K dan K digunakan untuk menghitung tingkat kedekatan atau relevansi, sedangkan menjadi sumber informasi yang akan diteruskan ke representasikan trigger. Selanjutnya adalah perhitungan attention score. Attention score merupakan nilai yang menunjukkan seberapa relevan suatu token terhadap token lainnya. Nilai ini diperoleh melalui operasi dot product antara query dan key. Ilustrasi matriks score attention setiap baris menunjukkan token yang sedang diproses, sedangkan setiap kolom menunjukkan token yang diperhatikan. Skor yang lebih besar mengindikasikan bahwa token tersebut dianggap lebih relevan dalam membentuk makna kontekstual. Selanjutnya itu pembentukan representasikan kontekstual.
Yaitu bobot attention yang telah dinormalisasikan selanjutnya dikalikan dengan matrix value. Hasilnya adalah representasi baru dari setiap token yang telah memuat informasi kontekstual dari token-token lain yang relevan. Contohnya kalimat saya suka apa ketika token suka diproses, model dapat memberikan perhatian kepada token saya sebagai subjek dan apa sebagai objek. Dengan demikian, token tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur semantik dan sintaksis dalam kalimat. Terus selanjutnya adalah sekali softmax dan bobot perhatian. Setelah attention score diperoleh, nilai tersebut perlu dinormalisasikan agar stabil dan dapat ditafsirkan sebagai bobot perhatian. Dua tahap penting pada bagian ini adalah scaling dan softmax. Yang pertama scaling, yaitu skor attention dibagi dengan decay untuk mencegah nilai dot produk menjadi terlalu besar. Proses ini membantu menjaga kestabilan gradient selama pelatihan. Yang kedua itu ada softmax. Fungsi softmax mengubah skor menjadi distribusi probabilitas setiap bobot berada pada rentang 0 sampai 1 dan jumlahnya sama dengan 1. Selanjutnya itu ada multi-head attention. Dalam transformer, mekanisme attention tidak hanya dilakukan satu kali. Slave attention dijalankan melalui beberapa hash secara paralel sehingga model dapat mempelajari pola hubungan dari ruang representasi yang berbeda. Sekian contoh dari contohnya. Jadi pada kalimat mahasiswa membaca buku di perpustakaan, head yang berbeda dapat menangkap relasi mahasiswa membaca buku dan buku perpustakaan secara bersama. Jadi head attention meningkatkan kapasitas model dalam memahami hubungan semantik, sintaksis, dan kontekstual. Terus selanjutnya itu ada positional encoding dan urutan token. Self attention memproses seluruh token secara paralel. Akibatnya mekanisme ini tidak secara intrinsik mengetahui posisi atau urutan token dalam sequence, padahal urutan kata merupakan unsur penting dalam bahasa Arab. Pertama, saya makan nasi, subjek saya, predikat makan, objek nasi. Kalimat kedua, nasi makan saya token sama, tetapi urutan berbeda dan maknanya juga berbeda atau berubah. Solusinya positional encoding merupakan representasi tambahan yang diberikan pada embedding token agar model memperoleh informasi mengenai posisi relatif atau absolute token dalam sequence. Terus selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi self-attention ini merupakan mekanisme fundamental dalam transformer untuk membangun representasi kontekstual setiap token. Query dan K digunakan untuk menghitung relevansi antar token, sedangkan value membawa informasi yang akan dikombinasikan. Selanjutnya itu ada softmax menghasilkan bobot perhatian yang menentukan kontribusi setiap token terhadap representasi akhir. Lalu selanjutnya itu ada multi-head attention, memungkinkan model menangkap berbagai pola hubungan secara paralel. Lalu yang terakhir itu ada positional encoding diperlukan agar model tetap mempertimbangkan urutan token dalam sequence. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.